Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, akhirnya chapter 1145 akan segera rilis, dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin spoilernya yang tentu sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya belum terungkap ya, tapi kemungkinan besar akan berkaitan dengan Loki dan Rox, yang mana di chapter ini terungkap bahwa Loki sangat mengagumi Rox di Sebek. Lanjut, untuk bagian cover kita mendapatkan dua cover sekaligus, satu cover story dan satu color spread. Untuk cover story-nya melanjutkan cover story Yamato. Di sini Ulti memeluk Baekwan setelah mereka diselamatkan oleh Yamato. Kemudian untuk color spread-nya digambar oleh salah satu staf anime One Piece dan menunjukkan para kru topi jerami yang sedang menonton episode terbaru One Piece di Arc Egghead. Oke, lanjut masuk ke cerita. Bagian awal chapter menunjukkan pertemuan bajak laut Kallen dengan kelompoknya Robin. Hal ini berarti Nami, Jinbe, Usopp, dan Robin sudah bergabung dengan Robin, Chopper, dan juga Saul. Mereka seharusnya ada di sekolah Walrus, di mana pada chapter sebelumnya Saul sedang berusaha menghentikan laju anak-anak. Dan saat itu Saul didatangi oleh monster Fenrir raksasa. Nah, dengan bergabungnya bajak laut Kallen, tentu penyelamatan terhadap anak-anak Elbaf akan berlangsung lebih efektif. Lalu di sini Usopp mungkin juga akan menunjukkan kemampuan tanamannya yang bisa beradu dengan kemampuan tanaman tak terlihat milik Sommers. Oke, lanjut kita beralih ke dunia bawah. Di sini Loki sudah mulai bercerita panjang lebar kepada Luffy. Pertama, Loki menceritakan tentang keberadaan para kesatria suci yang sudah menyusup ke Pulau Elbaf. Ya, kesatria suci yang bertemu dengan Loki itu adalah Samrock dan Gunko. Keduanya datang ke Elbaf melalui lingkaran teleportasi yang ada di Kastil Aurus. Lalu tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk merekrut Loki menjadi kesatria suci. Namun karena Loki menolaknya, mereka berdua pun berusaha menghabisi pangeran Elbaf itu. Beruntung Loki masih selamat. Nah, setelah gagal untuk merekrut Loki, tujuan mereka pun berubah, yaitu untuk menyandra anak-anak Elbaf. Kemudian setelah mengungkapkan keberadaan tentang kesatria suci, Loki malah menolak untuk memberikan informasi mengenai Shanks. Iya, padahal itu adalah informasi yang dijanjikan Loki kepada Luffy jika mau melepaskan borgolnya. Loki menolak memberikan informasi tentang Shanks kepada Luffy karena pangeran Elbaf itu menganggap jika Luffy belum benar-benar mendapatkan kebebasannya. Ya, intinya mungkin Loki menganggap Luffy belum pantas untuk bertemu dengan Shanks. Hal itu karena Loki juga memiliki kisah masa lalu yang sama seperti saat ini yang dialami oleh Luffy dan Shanks. Ya, di sini pun terungkap bahwa Loki sangat mengagumi Rox di Sebek, seperti halnya Luffy mengagumi Shanks. Flashback singkat pun muncul dan memperlihatkan pertemuan Loki dengan Rox. Saat itu Loki yang masih kecil bertemu dengan Rox. Melihat sosok Rox yang sangat kuat membuat Loki jadi terpesona dan mengatakan ingin menjadi anggota kru bajak laut Rox. Namun tentu saja Rox menolak Loki. Nah, pada flashback ini wajah Rox di Sebek kembali muncul dalam bentuk siluet, jadi belum diperlihatkan secara jelas. Kemudian karena tak terima dengan penolakan itu, Loki langsung menantang Rox untuk bertarung. Dan hal itu berakhir buruk bagi Loki. Nah, di flashback ini sosok Shirohige juga dimunculkan. Hal itu berarti kejadian tersebut terjadi ketika Shirohige sudah bergabung dengan bajak laut Rox. Kemudian Loki yang kalah jadi meratapi nasibnya karena tak bisa bergabung dengan bajak laut Rox. Loki pun menganggap bahwa dia lahir di era yang salah karena dia ingin sudah jadi dewasa ketika bajak laut Rox sedang berjaya. Ya, adegan flashback pun berakhir sampai di sini.
Dan sepertinya Luffy mau menerima alasan Loki yang tidak memberikan informasi tentang Shanks. Lalu Luffy pun memberikan beberapa daging kepada Loki agar Loki cepat sembuh. Kemudian Loki jadi lebih baik setelah memakan daging dari Luffy, tapi tetap saja belum baik sepenuhnya. Oke, kita kembali kepada bajak laut Kallen yang sudah bergabung dengan kelompok Robin. Di sini kita melihat aksi Jinbe yang sudah berhasil memadamkan api yang membakar pohon Adam karena ulah Loki. Sebelumnya Saul terlihat panik karena anak-anak terus berjalan menuju api. Hal ini benar-benar bisa membuat mereka jadi terbakar. Oke, lanjut kita masuk ke bagian terakhir dari spoiler chapter 1145 ini. Di sini para ksatria suci sudah mulai merespon dengan gangguan yang diberikan oleh kelompoknya Robin dan Nami. Mereka pun memutuskan untuk datang ke lokasi anak-anak raksasa yang sedang berusaha ditolong. Nah, di sini kita melihat Gunko sudah berhadapan dengan kelompok bajak laut Kallen. Ya, di sini menarik sih. Nami tentu akan marah besar saat melihat orang yang sudah membuat anak-anak berjalan menuju api muncul di hadapannya. Lalu selain Nami, tentu kita sangat menantikan respon dari Brook saat melihat Gunko yang hanya pakai CD saja. Selain itu, respon dari Gunko sendiri juga patut dinantikan. Ya, sebelumnya sudah terungkap ya bahwa Gunko sangat menyukai lagu Brook yang berjudul New World. Tapi di sini belum terungkap apakah Gunko tahu jika yang menyanyikan lagu itu adalah Brook, salah satu kru dari bajak laut topi jerami. Dan jika tahu, mungkinkah Gunko datang bukan untuk bertarung, tapi hanya untuk meminta tanda tangannya Brook? Iya, sayangnya di sini kita belum melihat aksi dari dua kesatria suci lainnya, yaitu Sommers dan Killingham. Mereka mungkin sudah punya rencana lain yang akan mereka jalankan di tempat yang berbeda. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1145 ini. Nantikan spoiler lengkapnya jika sudah rilis ya. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!